Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'ala para alim, para ulama, para kiai, jajaran suriah dan jidiyah dan seluruh anom jemaah Nahdlatul Ulama, para hadirin wa hadirat yang berbahagia. Jadi dulu tidak terlalu usum ngaji kebangsaan, itu tidak usum, tapi akhir-akhir ini usum ngaji kebangsaan, itu usum musim, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama. Karena apa? Hari ini tantangan paling besar itu adalah tantangan kebangsaan. Jadi waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, tentang kebangsaan sebagai bentuk kemajuan peradaban manusia itu hari ini menjadi sangat penting. Kenapa? Hari ini semua kehidupan itu sudah mengalami posisi transnasional. Jadi ini kehidupan adalah kehidupan itu kita kita menimung ini kayak hidup deh. Loh, mau sih nak ini rasa hidup deh. Ya, Kang Son nih senengane udah mek. Udah naik berubah naik. Kaya mau ae, kaya mau. Nah, hari ini semua ini sudah mengalami fase transnasional. Yang sering kita bicarakan itu baru ideologi transnasional, yang di PKB, yang di MK, NU kan kita sedang membicarakan ideologi Islam transnasional, mulai dari Ikhwanul Muslimin yang tadinya kecil di Mesir tiba-tiba berubah menjadi organisasi yang hampir diidolakan seluruh anak muda Islam di seluruh dunia. Padahal di sananya segini sudah nggak laku. Kemudian Hizbut Tahrir sebagai sebuah ideologi kecil di Filistin yang tadinya adalah sel inti dalam bahasa kemiliteran itu, kelompok inti di dalam Ikhwanul Muslimin yang namanya Tanzimul Jihad, yang ketuanya adalah Taqiyuddin An-Nabhani. Nggak cocok, akhirnya kemudian di Mesir bergerak ke Filistin, punya bendera la ilaha illallah yang nggak laku di sana, punya slogan khilafah ya nggak kunjung ada wujudnya, padahal ramalan tentang asteroid, ramalan tentang ini udah begitu masif tapi nggak jalan. Tapi sampai di Indonesia juga menjadi idola anak-anak muda Islam hibrid ini. Nah, yang sering kita bicarakan itu padahal hampir ini memang eranya era transnasional. Jadi yang mengalami pergeseran transnasional bukan cuma ideologi, makanan ya transnasional sekarang. Spaghettinya orang Italia juga menjadi idolanya anak muda Indonesia. BTS musik di Korea tiba-tiba menjadi hampir menjadi kelangenan anak seluruh dunia. Bahkan joget paling tidak mutu, cuma gini-gini itu bisa menjadi joget transnasional. Padahal dia berawal dari kampung kecil di Jalan Gangnam, dikenal dengan nama Gangnam Style.
rambutnya orang Amerika dari suku kecil namanya suku Mohawk, punya rambut berdiri gini celipir kayak burung, kayak jago gitu celipir gitu. Itu tiba-tiba juga menjadi rambut transnasional yang akhirnya dipakai sama orang Jambi. Cuman karena curah hujan jadi nggak terlalu efektif, terus guling kan gitu. Jadi era transnasional itu hari ini hampir seluruhan, makanan juga era transnasional, informasi, bahkan pergerakan uang juga transnasional. Saya kemana-mana sudah tidak pernah bawa uang, cukup bawa satu ATM, masuk di ATM Meksiko ya, keluar uang Meksiko, saya nggak perlu ganti password, nggak perlu ganti apa, pergi ke Saudi ya keluar real, pergi ke Amerika keluar dolar. Nah ini jadi hampir seluruhnya ini transnasional. Cuman karena tiba-tiba kemarin kita di Indonesia merasakan betapa ideologi transnasional ini mengancam kebangsaan, akhirnya kemudian kita berbicara tentang kebangsaan. Yang itu sebenarnya juga sudah dibicarakan dulu. Cuman karena pembicaraannya waktu itu lebih bersifat politik, maka kemudian pembicaraannya juga nggak terlalu populer. Itu sudah dibahas oleh kiai-kiai tahun 1999. 99 sudah sangat populer perbincangan itu di kalangan para kiai bahwa akan ada gerakan kebangsaan yang memang dibutuhkan untuk menghadapi gelombang transnasional. Nah, cuman karena itu kemudian outputnya pendirian PKB, ya akhirnya kemudian itu sedikit nggak populer karena kemudian beberapa orang yang keluar partainya nggak PKB, ada yang P3, ada yang Demokrat, ada yang Golkar, ada, makanya kemudian ada partai kebangkitan itu dulu bangsa itu ya karena salah satu perbincangannya itu dulu itu ya karena terus karena problem politik terus itu jadi nggak populer kan gitu. Nah ini transnasional, bangsa lain sudah gitu, bangsa lain sudah menyiapkan itu cukup lama. Amerika sudah sadar betul bahwa dia akan berada dalam kondisi di mana akan menjadi sebuah kekuatan transnasional. Makanya dia bertahan mati-matian mempertahankan identitas kebangsaannya. Bangsa Amerika itu kan bukan bangsa asli. Gitu. Bangsa aslinya adalah India. Makanya Amerika membangun identitas kebangsaannya puluhan tahun. Dan kita bisa lihat dalam film Cowboy itu bagaimana cerita tentang kebangsaannya orang Amerika itu benar bahwa orang barbar harus dibantai. Makanya film Cowboy itu kan musuh India, jadi dia mesti mati itu. Bahkan sampai ketika Amerika kemudian melakukan ekspansi, dia nggak lupa membangun citra kebangsaannya. Gagal di Vietnam ketika menghadapi Vietcong, itu pukulan telak yang memalukan bagi Amerika. Makanya Amerika kemudian berbicara tentang kekuatan Amerika. Dia bikin film Rainbow 1-6. Jadi bangsa lain yang macam-macam dengan bangsa Amerika. Kami sendiri bisa menghadapi orang Vietnam, sendirian dia menghadapi semua orang. Dan dia kemudian mengambil alih identitas kebangsaan. Dia ditekan oleh orang Cina dengan spiritualitas Cina, dia nggak bertahan. Makanya kemudian dia juga bikin konsep spiritual yang melampaui Cina. Lahirlah sebuah slogan besar dalam sebuah perfilman yang dikenal dengan American Shaolin, American Kung Fu. Terhadap Jepang juga sama. Maka lahir American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai dari terakhir, orang samurai terakhir di Jepang itu orang Amerika. Dalam sebuah film The Last Samurai. Semua punya kesadaran kebangsaan. Jepang ketika menghadapi problem kebangsaan antara anak muda dan orang tua. Kalau mungkin versinya orang Sumatera dulu kaum tua, kaum muda. Oh itu Jepang itu kan adalah era restorasi Meiji dan era Tokugawa. Itu bunuh-bunuhan antar generasi. Tapi kemudian generasi Meiji yang menang sehingga revolusi industri di Jepang berjalan. Tapi bagi anak-anak kecil yang usia
20-an itu nggak paham. Maka narasi kebangsaan mereka kuatkan dengan bikin sebuah film kecil dikenal dengan judul Samurai X. Simbolnya pipinya disilang gitu. Itu akhirnya menjelaskan bagi orang Jepang tentang konflik restorasi Meiji dan problem Tokugawa. Dengan tokohnya Shirori Kenshin, pedang terbalik. Nah, tiba-tiba Malaysia juga jebol karena ada dorongan transnasional agama. Jebol semenjak Darul Arqam. Kemudian orang Malaysia identifikasi keagamaannya keluar dari Islam Hadori, Islam khas Malaysia. Maka kemudian dia nggak ingin bangsanya tercerai-berai, karena bagaimanapun juga Malaysia harus utuh. Malaysia harus utuh. Akan tetapi agar Malaysia itu utuh, gitu, maka narasi kebangsaannya dimulai dengan membangun cerita kebangsaan buat anak-anak kecilnya Malaysia, gitu, anak kecilnya Malaysia sebagai penerus Melayu Malaysia. Malaysia pun gencar membuat sebuah pembelajaran nasionalisme kebangsaan kepada anak-anak, dikenal dengan nama film Upin Ipin. Nah, si Upin dan si Ipin ini yang mewakili anak Malaysia. Dia tidak spaghetti, dia tidak McD, tapi ayam goreng. Ayam goreng. Dan si Upin dan si Ipin ini nggak boleh lupa bahwa bangsa Malaysia itu ada ras-ras dominan. Satu ras yang dominan adalah India, Cina, sama Indonesia. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil India namanya Jarjit. Si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil anak-anak Tionghoa namanya Mei Mei. Dan akan dia nggak lupa dengan anak Indonesia dikenalkan dengan tokoh Susanti. Nah, di Indonesia lepas itu agak lama. Makanya kemudian orientasi kebangsaan Indonesia menjadi cukup bermasalah. Di beberapa kalangan anak muda, bendera Filistin lebih menarik daripada bendera merah putih. Bendera La ilaha illallah tiba-tiba lebih menarik daripada bendera merah putih. Dia lupa bahwa bendera itu simbol. Kalau kalimatnya La ilaha illallah hitam itu simbolnya Hizbut Tahrir, kalau hijau dengan pedang itu simbolnya Saudi. Nah, kalau kuning dengan kotak itu simbolnya ada orang mati. Di Indonesia kan gitu, tadi ada orang mati. Kalau panjang itu di keranda. Makanya kadang anak-anak itu nggak bisa menerima nalar. Kalau jadi bendera itu jadi simbol. Nah, kalau jadi simbol itu bukan lagi problem kalimat tauhid. Kalau la ilaha illallah sebagai kalimat tauhid, kami paling rajin menyebut dalam tahlilan. Tapi kalau jadi bendera, kami yang nggak mau karena itu bukan bendera Indonesia, juga bukan bendera Islam. Kalau alasan kemudian menolak bendera La ilaha illallah adalah menolak La ilaha illallah, enggak. Kami menolak bendera Palu Arit karena itu benderanya PKI. Tapi kalau kami ke ladang tetap pakai arit, pergi kami pakai palu. Loh. Nah, ini kan tiba-tiba terakhir kemarin ini. Kita bisa merasakan betapa kemudian problem kebangsaan kita menjadi luka. Belum masuk pilpres yang kelanjutannya pilkades. Ya memang di situ ada dangdutan, ada duitnya, kan gitu biasa kelanjutan pilpres, dia pesta demokrasi, tiba-tiba menjadi perang badar. Sampai kemudian yang dikeluarkan itu doanya perang badar. Kalau kau tidak menangkan kami, aku khawatir gak ada yang menyembahmu. Nah, ini lompatan-lompatan yang luar biasa. Gitu loh. Pilkada yang tadinya adalah pesta demokrasi, di mana semua orang punya kontestasi ideologi, kontestasi politik, tiba-tiba seolah-olah dia menjadi perang agama. Nah, itulah akhirnya kemudian kok tiba-tiba si gandoli itu tiba-tiba NO, sehingga seolah-olah NO itu panitianya Indonesia. Dalam pilpres panitianya ya NO, dalam problem sosial panitianya ya
NU. Nah bagi orang yang nggak paham, terus kemudian udah kita udah jadi panitia, terus itu opo gitu. Jadi kalau kadang orang yang nggak paham bahwa NU itu sesungguhnya memang pekerjaannya itu tiba-tiba udah aku wis ngene, orang itu opo-opo. Cek gaweanmu itu orang itu yang kudu lakoni ya gitu. Gitu loh. Iya kan? Itu yang kadang orang tak mengerti. Jadi cita-cita kebangsaan itu memang sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa. Makanya NU itu sekarang bukanlah sesuatu yang baru sesungguhnya. NU itu sudah ada sebagai harokah dini ya. Yuk biyen sembayang ya suruh itu ngono NU wis ora ngene sembayang. Kunut iku ngono NU ya wis ngono kunut. Tahlilan itu ngono NU ya wis ono tahlilan. Tapi gerakan agama yang seperti ini dibikinkan wadah itu tahun 1926. Jadi antara khitoh diniyah dengan khitoh jam'iyah itu berbeda. Kalau khitoh diniyahnya ahli sunnah wal jamaah, itu ya orang NU ya wis ngono ya Islam. Makanya kemudian Islam itu bukan NU itu bukan Islam yang baru. Organisasinya baru. Kayu itu biyen ya wis ngono itu. Tapi dibikin rumah ya, baru. Tapi apakah kemudian rumah ini bukan berangkat dari kayu yang lama? Ya enggak. Nah itulah makanya kemudian kita ini sering membicarakan konsep ahli sunnah wal jamaah. Karena ahli sunnah wal jamaah itu bukan barang baru, itu barang kuno. Sebagai sebuah pengingat buat kita semua agar orang itu paham beragama itu memang ahli sunnah wal jamaah. Keluar dari ahli sunnah wal jamaah ya pasti konslet. Kenapa? Karena itu adalah urut-urutan ilmiah. Jadi urut-urutan ilmiah diniyah itu ya ahli sunnah wal jamaah. Makanya semua orang mengaku ahli sunnah wal jamaah, tapi yang konsisten tinggal siapa? Ya itu makanya kita juga nggak bisa. Dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Ya semoga-moga WDE ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ya nabi. Nah orang yang ketemu nabi itu namanya sahabat. Nah ada yang pengen niru nabi tapi nggak ketemu nabi, tapi ketemunya sahabat. Itu sebutannya bukan ashabus sahabat tapi pengikut, bukan temennya sahabat itu enggak, tapi pengikut. Nah begitu orang mau ikut nabi nggak ketemu nabi, yang ketemu nabi juga nggak ketemu sahabat, nggak ketemunya tabi'in. Itu juga bukan ashabut tabi'in tapi tabi'ut tabi'in, pengikutnya pengikut. Begitu seterusnya yang ketemu dengan tabi'ut tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Nah begitu seterusnya tabi'ut terus. Nah kalau kemudian kita ini tabi'ut. Nah orang yang masih istiqomah di situ itu sopo? Ya cuma NU. Yang lain sudah nggak mau menjadi pengikut generasi kekinian, sudah nggak mau. Sementara generasi kekinian itu yang mendapatkan privilege, yang mendapatkan mandat itu namanya ulama warasatul anbiya. Nah, kita ini hidup di generasinya ulama. Makanya kita sadar betul bahwa kita hidup di generasinya ulama. Maka biar nggak ngelunjak dibikinkan organisasi Nahdlatul Ulama, biar kita ini sadar kita ini orang yang hidup di zamannya ulama. Begitu nggak sadar seolah-olah hidup di zaman sahabat. Makanya generasi sekarang yang tidak Nahdlatul Ulama itu mesti lupa. Pengennya langsung ikut nabi, langsung ikut sahabat. Makanya kemudian ada yang berupa jenggotnya harus seperti sahabat, jenggotnya harus seperti nabi. Kenapa? Nahdlatul Ulama nggak begitu. Ya semua sadar hidup di generasinya Nahdlatul Ulama, kan gitu. Jadi nggak kemudian cium tangan tidak ada dalilnya, kayak cium Quran nggak ada dalilnya. Zaman Rasulullah tidak ada mencium Quran. Ya zaman Rasulullah orang belum mencium Quran, Qurannya belum dibukukan. Quran itu belum dibukukan.
Zaman Rasulullah itu masih dihafalkan sahabat. Loh kok tiba-tiba kemudian orang lupa bahwa kemudian zaman Rasul orang tidak ada mencium mushaf Al-Quran. Loh mushaf itu belum ditulis di zaman Rasulullah, baru di batu-batu. Iya, baru dikumpulkan itu di zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu pun ribut dengan Sayyidina Umar. Gitu loh. Kata Sayyidina Abu Bakar itu bid'ah, kata Sayyidina Umar enggak lah. Kalau enggak ya nanti kita nggak kebagian. Tapi yang punya otoritas itu sahabat Zaid, karena itu notulennya Nabi Muhammad. Ya sudah ditulis itu. Nah generasinya sahabat masih pinter-pinter kan masih bisa baca. Begitu generasi ini nggak ada, generasi berikutnya lo tulisannya kok lunggak-lunggak kayak caca ini lah. Akhirnya dikasih titik-titik tahun 60-an itu sama Abdul Aswad Ad-Du'ali. Disebar lagi generasi berikutnya nggak bisa baca. Karena cuma titik-titik itu akhirnya diharokati sekitar tahun 150. Yang kasih harokat Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya Imam Syibawayh. Baru generasi berikutnya nggak bisa baca nih, harokat kok. Gitu kan? Akhirnya lidahnya beda-beda. Duka, waduke, orang Jawa alami ngalami, orang Padang lekanui. Beda-beda lidah orang. Itu. Orang Sunda nggak bisa bilang Pak, dulu itu terjadi di mana-mana. Bahkan jadi nah itu akhirnya kemudian sekitar tahun 200-an dikit gitu. Ada ulama penelitian cara membacanya orang Kufah, orang Makkah, orang Madinah. Itu teliti. Itu namanya Abu Ubay Qasim bin Salam. Hasil penelitiannya itu kemudian dirangkum dalam sebuah buku dikasih judul At-Tajwid fi Qira'atil Quran. Generasi berikutnya baca Quran dan karena nggak paham, orang Asia Tengah baca Qurannya kendor, udah keliling gitu sih, kendor itu gubernur kelasnya, gubernur Asia Tengah namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Ibu stres karena dia bisa apa? Kok sisi tidak arada syai'an yaqula law kun fayakun, kok yang satunya sitati ayamin, yang satu innallaha ala kulli syai'in qadir, yang satu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi musim. Akhirnya Abdurrahman Al-Badri kirim surat, ketemulah Imam Syafi'i, surat. Akhirnya mulai dipahamkan, oh ini loh muhkamat, oh ini mutasyabihat, oh ini ijma, oh ini qiyas, oh ini sunnah, oh ini sunnah ini. Kalau sunnah ini kekuatannya. Ada sunnah fi'liyah, ada qauliyah. Yang paling kuat itu adalah yang amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kada. Rasulullah nyuruh begini. Yang kuat kedua adalah nahana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam angkada, dari ini ditahan. Nah, yang kuat lagi kunna ma'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naf'alu, aku bersama Rasul menjalankan. Yang kuat lagi Rasulullah ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaf'alu, aku cuma lihat Rasulullah menjalankan. Nah, yang terakhir sami itu aku mendengar. Itu lama. Akhirnya Abdurrahman Al-Mahdi paham. Surat menyuratnya dikumpulkan, dikasihkan ke kues muridnya Imam Syafi'i. Akhirnya dibukukan, kasih judul Ar-Risalah, buku induknya Imam. Itu panjang lah. Kalau orang tidak ngerti ahli sunnah wal jamaah dalam urutan generasi, dia akan mengatakan ini zaman Rasul nggak ada. Nah itu loh. Jadi kehilangan para jamaah yang sangat panjang. Nah itu risikonya. Lah makanya ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah ini nggak pernah kehilangan orientasi itu, nggak pernah kehilangan orientasi terus kembali Quran Sunnah ini terus itu nggak pernah kehilangan orientasi itu. Nah itu bedanya. Sampai akhirnya setiap ketemu jalan. Oh ini jalan generasinya ini, oh jalan generasinya ini. Nah itu ahli sunnah wal jamaahnya NU itu selamatnya di situ. Tidak kehilangan orientasi per generasi. Makanya lo tidak pernah menyalahkan generasi yang tua, walaupun yang muda lebih paham. Itu makanya kemudian termasuk di Jawa nggak ada kaum tua, nggak ada kaum muda. Nah kalau di sini terjadi problem kaum tua, kaum muda. Nah itu. Nah sementara kan ilmu ini terus berkurang. Zaman Rasul kan seluruh ilmu ada pada Rasul. Zaman sahabat dibagi-bagi ilmunya. Gak ada yang seutuh Rasulullah. Kemudian setelah sahabat ada ulama mujtahid ya,
Fakih aja dari jutaan orang itu tinggal seberapa? Yang jumhur tinggal 4. Orang ahli hadis tinggal berapa? Tinggal menghasilkan kutubus sittah sama kutubus tis'ah. Padahal hadis jadi semakin lama orang itu yang pintar itu juga semakin berkurang. Kemudian belakangan yang pintar juga semakin berkurang karena nggak ada yang sekelas mujtahid. Akhirnya kita ini cuma menjadi muqallid, jadi taklid aja. Sehebat apapun ulama hari ini, itu misalnya, itu mempelajari satu madhab, itu uteknya jeblok misalnya. Coba sekarang misalnya orang sekarang alim kayak apa, itu menyelesaikan satu pemikirannya Imam Syafi'i, ya masih konslet. Nggak usah bayangin bahwa orang itu akan ahli menjadi madhab apa, ulama madhab Hambali, Hanafi, 4 madhab itu jarang sekarang. Seiring perkembangan zaman semakin sulit. Nah makanya kemudian bagi yang tidak wis kok panganan metu ae lawi kok mangan kok ngaji. Wis tenan ngono. Jarang mending sing kono sing mangan mangan ae. Saking gematine santri karo kiai ini, aja ngasih kiai ini guru. Gurukan daging. Enggak banyak. Gitu. Makanya kemudian semakin tidak banyak ada dikasih ruang. Mujtahidnya tinggal berapa? Mujtahid mutlak itu. Karena 4. Setelah itu disebut al-alim, al-alama, kemudian hadratus syekh. Kayak Bahasa Mas Ari sebutannya hadratus syekh karena hafal kutubus sittah. Jadi sepulang dari Makkah yang hafal kutubus sittah itu ya Bahasa itu. Sama ada satu perempuan dari Palembang namanya Syekhah Fatimah Al-Falimbani itu hafal kutubus sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Lah zaman segitu ngapalkan itu kan kebiasaan. Karena belum ada buku. Nah sekarang orang lebih mengandalkan buku daripada bacaan. Sekarang orang lupa buku mengandalkan HP. Nah, makanya yang sudah tidak punya kemampuan banyak ya sudah taklid aja. Taklid itu gandol sarungi ya. Yai sudah gandolan yai. Nah, makanya guyonannya milih kiai sarungan daripada kiai celononan. Karena kalau kiai sarungan mau masuk neraka, mau digandoli, tidak mungkin ditendang. Karena kalau ditendang digandoli sarungnya plotrok. Makanya pasti ayo gitu. Nah, itu guyonan kita dulu begitu. Karena kalau celononan digandoli itu kayak celononan itu, wong digandoli, wah ngucul, orang bakal plotrok wong ngono. Sabu ya, tapi kalau kemudian sarungan digandoli pasti ayo. Oh, yo melu. Tiba kali tuane plotrok sih. Dari kan ya taklid. Makanya kemudian ada syarek jalan gede yang bisa diikuti banyak orang, kemudian ada torek jalan kecil-kecil. Lah sudah, bagi yang punya sangu silakan berjalan, yang nggak punya sangu ketika berjalan yang gandol trek. Nah NU itu begitu, kalau kamu nggak punya bekal, nggak punya sangu ya sudah ikut kiai gandol trek, namanya taklid. Makanya kemudian kalau NU ada perjalanan Islam nggak pernah konslet. Tapi begitu konsep ahli sunnah wal jamaah ini mandiri, orang tidak boleh taklid, langsung kembali pada Quran sunnah. Begitu di jalan tol arah ke sana semua, dia merasa bekalnya kurang, nggak mau gandeng tapi balik arah, dia tabrakan. Makanya sekarang banyak sekali terjadi benturan itu kan ada orang kembali, mau lagi syarif laku rono, tahu ada yang balik, ini bro tabrakan. Kan gitu. Ini kan eranya kain sudah tidak terlalu masalah. Makanya orang sudah jarang membicarakan isbal. Seperti dulu, kenapa santri jarang sekarang belajar ilmu falak? Karena sudah ada kalender. Jadi nggak usah menyesali ilmu falak lebih hebat dari kalender. Tapi anak-anak itu suruh belajar falak lebih suka beli kalender. Sama dengan anak-anak kenapa minat baca terhadap matematika berkurang? Karena bisa beli kalkulator. Belum begini zaman. Loh, zaman dulu begitu lah. NU sudah kalau kamu nggak punya bekal, taklid aja deh, taklid udah melu kiai gandolan sarungnya ya. Ya, karena ulama-ulama dulu sudah membuatkan sebuah sistem yang lebih mudah dan komprehensif. Ya udah madhabnya, kemudian ada yang, nah cara-cara kayak gitu.
Nah, itu cara-caranya NU, cara-caranya santri. Lah makanya santri ini tidak pernah bermasalah. Berada dalam situasi apapun itu pasti punya gandolan. Itulah kalau yang lain bermasalah karena tidak boleh gandol gitu loh. Tidak boleh taklid kamu, harus kembali langsung pada Quran Sunnah. Sementara perbendaharaan memahami Quran Sunnah, perbendaharaannya banyaknya luar biasa. Ulumul Quran, ulumul hadis, asasul tasyri' maqasidus syariah, itu harus mumet ngomongnya. Sampai sibuk manen karet terus sampai mikir ngono ra sido panen kate bosok wis ngono lho. Itu. Nah, belakangan kan ini enggak kembali. Loh karena kembali ini, maka kemudian dia tidak ketemu. Karena era itu sudah ditinggalkan. Wong haji nek mulai, sampean golek wong haji yo ora eneng. Sampeyan iki lho wong haji iki wis mulai sudah pulang. Tiba-tiba sampeyan golek wong tawaf ngono. Isih ono tapi ora tawaf haji. Sampeyan golek padang Arafah yang ada orang. Jadi banyak sekali sesuatu yang sudah ditinggalkan, eranya sudah era lewat. Kepemimpinan Rasulullah. Ya sudah. Itu bejone sahabat. Sampeyan enggak usah ngoyo ingin menjadi sahabat. Sahabat itu hanya orang Arab, wis ora ono sahabat wong Jambi itu ndak ada. Apa enggak usah maksa pengen jadi sahabat. Makanya sahabat itu karena orang Arab, enggak ada sahabat namanya Joni itu ndak ada. Tukicong itu ndak ketemu. Apa Abu Bakar, Umar. Udah. Nah, sahabat itu eranya apa? Eranya yang memang asyidda'u 'alal kufar. Zaman Rasulullah itu wakafa billahi syahida. Muhammadur Rasul walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Kenapa wong kafir isih ono? Lah begitu eranya sampean cari wong kafir, gimana carinya? Kafir itu orang yang bukan Islam dan menyerang Islam secara fisik dengan peperangan. Itu orang kafir. Nah saiki di Indonesia dulu wong kafir angel. Makanya konsep mati syahid itu nggak ketemu kafirnya, akhirnya tombolnya di kafirno. Produk kafirnya itu diproduksi sampai polisi kafir, tentara kafir, bid'ah tauhid, karena konsep kafir itu sudah nggak ketemu. Karena yang ada itu limi. Lalu akhirnya bingung menghidupkan fosil. Bingung menghidupkan fosil itu ditangek, kalau enggak akhirnya Jokowi kafir, Jokowi PKI, kan saking bingungnya kan. Begitu, itu Suriah kafir, Bashar al-Assad kafir. Akhirnya berangkat orang tekan kok Islam ngono iku umat. Nah itu. Eranya Nabi. Eranya Nabi itu eranya unta. Sampai kemanapun ya unta itu. Di padang pasir nggak mungkin pakai kereta, karena kalau pakai kereta ambles keretone. Makanya pun era Nabi itu era unta. Tiba-tiba sampai punya prinsip di zaman Nabi unta. Kita ini tidak ada zaman Nabi tidak ada mobil. Kapan boleh unta ning kene, balik ora mlaku. Makanya kemudian orang-orang ini akhirnya ngapur. Zaman Nabi itu eranya barter. Barang dengan barang, notok barang dengan nilai tukar emas sama perak. Tapi orang kan juga pengen relate. Gowok emas dirampok, tur abot, barter juga berat. Itu telo ditukar karo gedang podo. Akhirnya sampailah kemudian eranya obligasi, keluarnya uang. Akhirnya uang lebih disepakati kan lebih enteng. Lah begitu orang semakin cepat, uang itu sudah nggak bisa lagi menjadi alat transaksi. Hari ini secara keseluruhan saya misalnya yang harus kemana-mana menggunakan pesawat, kemana-mana membeli sesuatu, gawa duit lah bubar. Lahirnya namanya uang digital. Lah begitu kemudian orang di era uang digital tiba-tiba mundur lagi ke uang emas. Akhirnya kemudian uang emas itu adalah uang lama, uang digital itu uang bank. Akhirnya karena bank tidak lagi menyediakan uang emas, tapi obligasi, akhirnya banknya haram. Di zaman namanya banknya haram, bank itu riba,
berbunga. Nah ya sudah. Tapi apakah kemudian dia bisa menghindari bank? Ya nggak bisa. Pergi haji tetap harus pakai bank. Baca Quran harus pakai bank karena percetakan Quran utang bank dulu sebelum dibeli sama depak. Nggak bisa. Berarti wong itu iso. Ini mundur dulu. Tapi praktek hidupnya karena sosiologi antropologinya nggak bisa mundur. Ya orang iso muncul. Ngirim ke anak neng pondok, kiriman ke pondok apa terus gawakno duit ya enggak transfer. Sama nak jadi manusia Flintstone dia nggak bisa. Makanya kalau yang mau ya silakan, tapi yang nggak bisa ya jangan disalahkan. Apa jadi misalnya terus tuku apa tiket pesawat nggak duit itu sudah jarang sekali. Sekarang pakai Shopee, sekarang pakai Traveloka itu kan sudah nggak ada uangnya. Lah makanya kemudian ketika orang kembali kepada uang dan emas, ya sing liyane guyu tok, coba praktekno terusno, ora iso. Lho kan susah. Ini adalah era kepemimpinan bersama, era kepemimpinan demokrasi. Makanya para ulama Indonesia dulu ketika melihat itu jenjang jarak perselisihan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain harus disatukan. Nah, konsep penyatuan itu dalam bahasa Rasulullah adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ada konsep ra'iyah. Lah ketika para ulama datang dia melihat bahwa orang ini semakin lama semakin pintar. Dulu kan eranya orang yang menang itu ya yang kuasa. Yang paling menangan dia berkuasa sampai membentuk kerajaan akhirnya kemudian menjadi raja. Tapi seiring waktu kan banyak yang pintar juga. Akhirnya bernegosiasi. Nah negosiasinya inilah kemudian kedudukan raja harus ternegosiasi oleh kedudukan hamba. Nah akhirnya kedudukan raja dan kedudukan hamba ini harus dijadikan sesuai dengan konsep Rasulullah ra'iyah. Dan di Indonesia berhasil. Tidak ada raja, tidak ada hamba, adalah adanya ra'iyah yang kemudian dicerak ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi Indonesia itu satu-satunya bangsa Muslim yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya, itu ulama Indonesia. Jadi Indonesia itu mesti ra'iyah. Makanya golek wong kafir ning Indonesia niku yo hanya lo ra'iyah bayar duwike padha. Masuk ke gereja melanggar lampu merah perat undang-undangnya padha. Bayar pajaknya sama. Makanya ketika orang yang sama dalam kedudukan berbangsa dan bernegara saling jaga. Jadi bangsa Joko gereja itu Joko ibadah, Joko motore lho sing kedudukan hukumnya sama, pajaknya dulu itu aja sebenarnya. Lah kita kan kejeron. Itu jatuh orang ibadah kata siapa? Oh Banten Joko itu sak jabane ben motore yang sesuai yang sama dalam kedudukan hukum pasale podo sime podo itu aman. Sementara konsep di dalam Islam itu adalah konsep baladil amin tentang keamanan bangsa dan negara. Sistemnya monggo atuyu gitu deh. Makanya para ulama gak ada yang ribet di wilayah itu. Lalu saya ngangket. Nah kita udah selesai di situ. Wes rampung. Yang hamba silakanlah menyebut diri ambo, yang sahaya silakan menyebut diri saya, yang kawula silakan muni kula, yang abdi silakan muni abdi di Sunda. Nah silakan. Up to you. Tapi struktur kedudukannya rakyat. Tiba-tiba kemudian orang mundur bahwa ini tidak ada dalam kehidupan Rasul. Yang ada adalah sistem khilafah. Oke, kamu bahas sistem khilafah sampai tuntas. Dalilnya ya kamu bikin sendiri. Tapi bahwa khilafah mensyaratkan satu. Siapa? Ada satu khalifah yang dibaiat oleh seluruh kaum muslim. Lah itu sapa? Kayak bongkol yang ora ketemu ayo. Teorinya itu bisa dibikin, tapi begitu mau dipraktekkan harus ada seorang khalifah yang disepakati dan dibaiat oleh seluruh kaum muslimin. Kira-kira apa yo nek ketuane NU Muhammad ya gelem beat. Ya, kemarin Habib Rizik itu sing liyane mau walaupun sudah imam besar. Loh, warga itu pasti mengalami problem yang cukup serius. Makanya ketika kemudian prinsip itu disandarkan pada ati Allah wa atiur Rasul, itu bisa. Mari kita taat kepada Allah, mari kita taat kepada Rasul. Tapi begitu wa ulil amri minkum, lah kume iku sapa?
Tahir mengatakan kume yo aku, sing Ikhwanul Muslimin kume yo aku, akhir rebutan mingkum yo akhirnya terus kume dek dewe ya padune. Nah itu terus ini sopo kira-kira. Itu kan indah tuh, bahwa akan ada baiat seluruh umat Islam terhadap pemimpin khalifah. Ning sopo itu mulai padu. Itu kecuali kemudian ada satu yang syuting di viral no mabur deh ya. Oh itu pas konflik Israel terus tiba-tiba wong Israel Yahudi mati terus mati kabeh. Nah mungkin wong belum ya itu kan problem yang luar biasa. Makanya ketika Taqiyuddin An-Nabhani mendistribusikan diri sebagai pemimpin besar di Palestina, Palestina ya mau ono sing milih Yasir Arafat terus sampai saya kira rampung itu loh. Sehingga kemudian berbicara Filistin itu akhirnya sampai saya kira tuntas. Karena apa? Setelah merdeka nggak bisa merapikan pasukan perang. Nah kita kan selesai TNI Polri. Kalau nggak itu TNI mau kiri ya disikat, mau kanan ya disikat. Kemudian Pak Harto bikin asas tunggal Pancasila. Jadi satu pasukan kemerdekaan. Filistin nggak berhasil sampai hari ini. Fatah, Hamas, ribut, berdiri-berdiri dewe. Kenapa nggak bisa mensepakati sopo toh? Khalifahmu sopo? Nggak bisa loh itu. Jadi ketika dislogankan itu indah. Apik gitu. Oh, ini kecuali sopo sing ra gelem. Gitu. Makanya kemudian kalau khilafah itu adalah mensyaratkan seorang pemimpin besar dan itu diuji di lapangan juga nggak bisa. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu diperangi kalau Yazid bin Mu'awiyah. Diperangi loh. Pak tadi putune Nabi itu jadi penggal kok. Padahal kurang apa putune Nabi. Apa meneng putune kiai. Tonyo. Siapa sekarang coba? Loh itu. Loh kok sebelum misalnya kita bayangnya sopo ngono. Apalagi era sekarang Habib Syekh. Dosane apa Habib Syekh iku sholawatan. Ngono sing ngecepet jari medeng ini kok. Muammar itu lho korek dosane apa to kira-kira Muammar itu ono sing jari ini ono sing komentari elek apa piye iki sapa. Habib Lutfi ono sing arep Habib palsu ono sing apa. Apa meneh kaya muafik kan ora itu. Kecuali wong NU tok nek kula. Wong NU mesti setuju. Yakin nek kula. Soalnya wis biasa wong kula mesti disebut senajan kula dereng teko. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Jadi orang paling terkenal di NU itu saya. Ora iso ngeyel sampean. Sapa sing ora kenal kula ayo. Wallahul muwaffiq. Jadi aqwamit torek itu mboten dadi nek ora ono muwaffiq. Lebih banget. Enggak bisa coba kan. Sopo saiki ini gagasan itu indah dibicarakan. Makanya gagasan tentang khalifah, tentang khilafatul mukminin bagian dari alamat sa'ah. Itu kiai wis ora bahas, jarane rasa dibahas. Wong iku tanda-tanda kiamat. Engko nek wayahe kiamat teko mesti ono ta. Kaya uban di tanda-tanda tuwek. Engko nek wayahe ono mesti wayahe tuwek mesti itu. Jadi sana orang bisa mundur ke sana tapi nggak bisa mempraktekkan. Jadi itu makanya orang kalau tidak boleh taklid itu ya bisa mundur tapi ya budak gitu ya. Nggak bisa. Gitu. Jadi demokrasi ini misalnya mundur khilafah ya nggak jalan. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Yang mereka kerusak di Suriah, kerusak di Libya, dan bahkan di sini aja hampir kerusak semua orang. Karena apa? Ketika atiullah wa atiur rasul itu kartu bareng-bareng, begitu awil amri minkum kumin dewe lah ya enak dewe. Lah ngono iki dipikir pakai orang punya pengalaman. NU sudah punya pengalaman yang begitu. Ketika kaum muslimin merasa menjadi orang terbaik sama NU ya sudah. Kalau kaum muslimin yang terbaik, mari kita kumpul sama NU dibikinkan nyai Majelis Islam A'la Indonesia. Ketua ini siapa? Ya Kiai Wahid sama Kiai Hakim. Akhirnya kok waduh beda lagi ya sudah. Kalau gitu kaum muslimin yang terbaik adalah yang bisa bermusyawarah. Sama Kiai Hasyim bikinkan masyumi Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Jadi NU itu memfasilitasi orang-orang itu meski biyen. Makanya NU sudah paham persatuan Islam itu bukan sesuatu yang mudah. Nek persatuan sholat dan kiblat itu bisa orang ono sholat atau diimami terus pindah imam orang rukuk istilah imam orang ono imam sujud dari kayak rukuk tidak ada mesti nurut kalau imam sholat
Tapi bagaimana menjadi imam setelah sholat, apakah wong bisa nurut? Nah, itu urusan belakang. Jadi gitu. Nah, sudah difasilitasi sama NU. Tapi akhirnya ketika kemudian berbicara tentang Indonesia, semua nggak terima. Oh, surah Islam itu negara Islam. Maka kemudian menambahkan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Akhirnya Indonesia merdeka. Tapi londo teko. Akhirnya begitu Belanda datang, Sekutu datang, yang lain merasa Indonesia nggak perlu diperjuangkan karena bukan negara Islam. Itu loh makanya NU nandatangani resolusi jihad itu sendirian. Kenapa tidak bersama yang lain? Padahal yang lain ini diceluk orang teko karena beberapa kelompok mengatakan ini negara belum final karena belum berdasarkan syariat Islam. Sementara Nahdlatul Ulama wis Pancasila itu secara syar ini kowe ra gelem perang tak tanda tangani dhewe mati ya ben. Makanya resolusi jihad itu sing tanda tangani NU dhewe. Kenapa gak yang lain ikut? Karena sinianis masih mempertimbangkan apakah Indonesia itu negara Islam atau bukan, sehingga tidak harus dipertahankan dengan darah atau jihad. NU wis ora, wis jihad ngono lho. Jadi makanya NU itu sudah pengalaman. Jadi yang menyatukan orang Islam di Indonesia pertama kali bukannya 212 NU. Wes hafal gitu loh. Tapi ketika bangsa ini terancam, karena apa? Bangsa ini adalah konsep besar pertemuan kaum muslimin dan yang lain. Liyane mau wes menarik diri. Bung Karno gak punya teman karena bikin Nasakom, nasionalisme, agama, komunisnya PKI, nasionalismenya adalah PNI, nah agamanya NU. Yang liyane rame luyuk ben akhirnya bangsa ini selamat. Kulo tanglet datang Bahwa Lirboyo. Bahwa fitnah huwa apa waktu itu terhadap NU ketika NU gabung dengan PKI menyelamatkan Indonesia bersama PNI. Ya kan sing fitnahnya dulu itu Wahab itu nek dibuka buku mesti gambar PKI. Jadi NU itu sudah kenyang. Tapi akhirnya bangsa ini selamat tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Bawa ke kiri oleh PKI gagal, bawa ke kanan oleh Masyumi gagal. Bangsa ini tetap di tengah-tengah dan sekarang semua bisa menikmati perjuangan Nahdlatul Ulama. Wong ora ngono, tapi kan ora ngakoni. Kalau nek ngakoni dia tak bayar royalti. Gitu. Nah terus tahun 71, asas tunggal Pancasila. Pak Harto gak punya pilihan lain karena kiri ke kanan. Nah akhirnya orang-orang kita mendukung asas tunggal Pancasila. Kenapa? Bahaya. Karena Pancasila itu kebutuhan bangsa dan negara. Persoalan NU musuhan sama Pak Harto itu iya. Kan gitu. Kamu iya Pak Harto musuhan dari NU. NU pada godong salam. Kalau masa asem nggak ada godong salamnya nggak pede, tapi begitu saat asem mateng godong salamnya buat kecil. NU juga dibegitukan, makanya musuh sama Pak Harto. Pak Harto punya mesin sendiri namanya Golkar. PNI punya mesin sendiri namanya PDI. Nah NU dilebokno P3 ribut sama yang lain yang tadi mingkung itu. Waktu gitu. Sampai kiai dari Jombang ada yang pidato. Hadirin, nek nang Ka'bah kenapa? Tawaf, haji, dongo, ane ringin, ngising. Saking emosinya dulu itu ada sampai segitu. Ya, tapi begitu Pak Harto harus menyatukan bangsa, butuhnya Pancasila. Siapa yang mensepakati pertama kali? NU tidak pernah lepas dari yang namanya kesadaran kebangsaan. Begitu. Berarti pas situasi ngono Gus kita ya datang kepada Kiai Ahmad Siddiq, Kiai kalau bikinlah persaudaraan. Lahir ukhuwah watoniyah basyariah Islamiyah. Sementara Pak Harto tambah noe kan waktu itu mesin politiknya namanya CSIS, ketuanya Biankun atau Harijan Silalai. Loh, ganti M. Yusuf orang Islam, ganti Benny Murdani coba. Oh ya, mulai ada cerita Benny Murdani buka masjid bawa sepatu, itu kan dulu ada. Gila, itu ada. Wah ini. Tapi akhirnya begitu NU menerima politik asas tunggal Pak Harto sih umat. Tuh, oh ya bisa loh. Kalau itu kopinya saiki ternyata yang paham urusan bangsa dan negara tetap menerima Pancasila, tapi urusan politik melawan Pak Harto tetap tidak kemana-mana tapi berada di mana. Akhirnya Pak
Soeharto mumet timbangane Gus Dur tidak ketahuan jutungnya di mana dan mau kemana. Akhirnya kemana pun disuruh ngikuti Mbak Tutut. Akhirnya Mbak Tutut kemana pun ngikuti Gus Dur. Akhirnya Mbak Tutut numpak NU, jenenge numpak itu Mbak bayar. Akhirnya NU mendapatkan barokahnya. Itu kan boleh sumbangan rumah Mbak Tutut. Halal begitu, bukan riswah. Kalau riswah masih politik, tapi itu karena kalah adalah ujroh naik kendaraan. Lalu nah Gus Dur dituntut Mbak Tutut pekel lah nyopir, Mbak Tutut dulu. Akhirnya Gus Dur pekel, akhirnya begitu turu kabeh Gus Dur melek kan, penumpang satu dinaikkan lagi. Begitu penumpang satu naik, Mbak Tutut kaget karena penumpang ini yang baru naik anaknya Bung Karno, Bu Mega. Akhirnya coba katakan mulus, tinggal tunggu Gus Dur. Akhirnya dua singa berkelahi meledos peristiwa 27 Juli peristiwa Kuda Tuli tahun 96. Karena dua singa capek berkelahi, sing ngomong singa sing dadi presiden. Itu aja sebenarnya. Ini bulat itu politiknya, itu canggih loh politiknya. Makanya kalau sudah urusan berbangsa dan bernegara, jangan takut karena ini memegang betul, siroh itu dipegang. Siroh itu dipegang. Betapa kehidupan pasca Rasulullah adalah kehidupan yang sangat sulit. Karena bukan karena penentuan akidah, apa? Karena problem politik. Dan ketika problem politik itu memuncak sampai ke perbincangan yang paling liberal sekalipun, karena peristiwa tahkim. Begitu tahkim sampai ono iki sing nrimo swarga apa neraka ngono wis ono. Jadi sampai sekarang sama kan, iki milih Jokowi iki swarga apa neraka, jare sing kok neraka ngono. Ya Muhammad neraka karena bela Jokowi itu. Ya. Jadi enggak usah didengerin, kita wis hafal. Begitu Prabowo kuasaan SBY, itu kuasaan Jokowi ya kono yang mumet, Bro. Kok jeraganku pindah kamar. Makanya nah itu dulu juga sama. Tahkim adalah sebuah kesepakatan di mana harus berhenti. Ya bener piye sing siji Siti Aisyah, sing siji Sayyidina Ali garwa Nabi kali putra mantune Nabi piye? Iki melu sapa sampean? Untung awak dhewe ra urip zaman semono. Awak dhewe urip zaman semono gendeng banget. Kulo wis bejo awak dhewe hidup zaman sekarang. Kelasnya awak dhewe kok hidup di zaman Nabi melok rombongan Abu Jahal gitu. Lu piye terus tiba-tiba Isra Mi'raj ora masuk akal ngono sok kapan liyane wae kumplin apa meneh awak dhewe melok rombongan Abu Jahal. Terus konflik politik iki melu Sayyidina Ali apa melu Siti Aisyah. Oh alhamdulillah dhewe ora urip zaman semono, stres gendeng sampean. Gendeng terus gimana? Iki piye? Kan ini terus piye? Kan ya terus sih. Nah kenapa terus? Ini buat ini Muawiyah ini. Lo kok buat? Ali itu sah. Maka ya Ali sampean itu sah pakai nono pemberontak itu. Saya kira Ali kok sik toh. Lu sik piye? Lu urung jelas iki mateni sapa? Mateni Sayyidina Utsman. Engko sik sak suwe. Itu Khawarij itu secara politik bener. Karena apa? Dia mempertahankan konstitusi. Karena Muawiyah itu adalah bugot karena berontak, sementara Sayyidina Ali itu dibaiat kaum muslimin. Maka mereka kemudian menggunakan malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, pakai itu karena hukum Allah. Tapi Sayyidina Ali menggunakan hukum berbeda. Hukum yang dipakai Sayyidina Ali adalah wa in qaifatan minal mu'minina taqalu fa aslihu tasallu. Terus secara teori Sayyidina Ali ya keliru. Wong iki bukut kok nganggo perdamaian. Tapi sapa sing paling ngarani Sayyidina Ali keliru? Wong ana Madinatul Ilmi wa Aliyul Babua. Sampeyan paham ya Sayyidina Ali gitu. Oh, umur zaman saiki dadi ra gendeng ade gitu. Itu berat. Akhirnya kemudian terjadilah tahkim. Kemudian Khawarij semua Ali pateni wae dia melanggar konstitusi, maka Abdurrahman bin Muljam membunuh Sayyidina Ali. Parngono ribet iki terus piye? Akhirnya sampai ke Bali. Kenapa hidup zaman ini sulit ya Ali? Kenapa zaman Rasulullah enak? Lah zaman Rasulullah ini santri ini koyo aku. Nah zamanku santri kok dapur ramui ngono kan. Iku Sayyidina Ali mungkin suake maklih lah sampe jawabane kaya ngene lho.
akhirnya terus piye melu tahkim ki mlebu swarga apa neraka melu Sayyidina Ali swarga apa neraka saking pusingnya itu zaman segitu sampai akhirnya ya ngene ae lah balik nang Quran begitu balik nang Quran rawat meneh sing sekolahane malah nyambung didikai paiwatan akhirnya sama itu terus piye ya salahe cara itu ilmune ra kaduk nek ilmune kaduk ya mlebu swarga lah ilmu ra tutuk ya mlebu neraka lahir Qadariyah lahir Jabariyah lahir apa Murji'ah melok-melok lah aku mbangane mumet lah akhirnya sing siji lah nek kadang tekan kadang ora piye ana wong ya kadang apik kadang elek kadang ilmune nyampe kadang ora lha terus manggone ning kira-kira nek ora swarga ora neraka ya ora kuwi ning antarane iki kuwi rehabilitasi apa kuwi al-manzilah bainal manzilah tadi ada kampung di antara surga dan neraka tadi kuwi liberal timbangane sahabat ulil absar abdalan terus iki semua ning di transit piye ya nek transit apa ya mlebu swarga nek transit elek balik nang neraka mate iki lho wes nek ngono iki cocok nek akan tekan swarga nek tekan neraka lha terus nek wong iki kadang apa akal iki ora tutuk krana bodho lha niki krana pinter ya salah bodho lha terus swargane piye ya swargane ya lamun ora melu-melu kuwi mlebu swarga wis ngene apik ya wis saiki ngene nek wong bener mlebu swarga ora perlu neraka. Nek saiki ana masalah meneh iki cah bayi. Nek cah bayi iki piye urung apik urung duwe elek. Ya mlebu swarga. Lah kok di swarga 60 maulud yuladu alal fitra isih duwe fitur. Lah swargane piye? Swargane elek. Lah kok elek urung duwe malah. Apik lah dhek cemburu karo swarga apik terus komplain ya Allah kok swarga ku elek. Iku kok apik opo? Amalmu urung eneng kok wis swargamu apik. Lah menapa ngerti amal kula mboten enten mboten digedhekno piye? Coba nek digedhekno amal kula apik. Lah kowe nek gedene kafir nggih matur nuwun ya Allah. Iki bak gedhe kafir swargane elek, nerakane apik, mending gedene mboten sida kafir swarga elek tak tampa. Wes, nah sing kafir akhire krungu lah jenengan mboten adil. Jenengan kan kudune ya ngerti nek kula gedene kafir. Apa kok mboten dipateni iki cilik waktu koyo ngono. Loh, itu wis tahu kayak gitu terbukukan semua perdebatan itu. Lu terbukukan, terus akhirnya wis ngene terus tiba-tiba ngene timbangane wis ra Mu'tazilah ruwet ya. Tinggalan. Akhirnya iya pancen politik nggarai masalah. Politik itu nggarai konslet terus timbangane akhirnya konslet perkara itu enggak tinggalkan politik. Akhirnya Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari terus termasuk Syekh Hasan Basri Syekh Sufyan Tsauri, tokoh-tokoh ahli sunnah mundur dari situasi politik. Lah begitu situasi politik kotong ra ono sing jaga. Murite Al-Jubai, murid Wasil namanya Al-Jubai, mumpung ra ono sing ngurusi politik, mlebu di situ. Akhirnya masuk didik namine yang ngat Al-Ma'mun. Akhirnya didik Al-Ma'mun. Al-Ma'mun akhirnya melu kok ta? Mu'tazilah, sing ra Mu'tazilah diajar. Warang diajar akhirnya sing Sunni ya. Ra iso berarti mulai tinggal sampai terjadi miknah kan sing ra Mu'tazilah katanya. Akhirnya sing Sunni ya sing ra iso politik ra iso ditinggal. Iku kemudian mulang anak rojo, didik Al-Wasi gagal, didik Mu'tazilah gagal, didik Mutawakkil. Itu pun terjadi setelah bagaimana kemudian mengeluarkan gagasan sing masyarakat itu paham, di mana masyarakat akhirnya sangat sulit memahami keadaan karena konsep at-tauhid, al-adlu, al-wa'du, al-wa'id, al-manzilah bainal manzilatain. Ini konsep Mu'tazilah. Keadilan, al-adlu, at-tauhid tentang tauhid, al-wa'du tentang janji dan al-wa'du al-wa'id janji dan ancaman, al-manzilah bainal manzilatain konsep antara surga dan neraka. Enggak ada wong umat di sana. Tapi nek arep melu dikebuki karena mereka punya kekuasaan, maka kemudian komplit dados asasul khamsah ingkang kaping gangsal naminipun amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi konsep amar ma'ruf nahi mungkar mungkin biyen pengen nemplek negara soalnya kok nek dhewe ra kuat gebuk sing gebuk negara. Lah itu konsep amar ma'ruf akhirnya ora kebuki. Dan selalu gagal mendidik sampai akhirnya kemudian mengembalikan kembali gagasan Islam yang rumit diturunkan menjadi sederhana. Allah disifati malih ben wong awam paham. Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari nulis kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah.
Lalu kalau sifatnya, sing akhir terus saya kita diorang termasuk wujud kita bakal mukhalafatul lil khawadis. Ini saya sebagian besar rangkumannya termasuk nenggone aqidatul awam. Allahumma wujudun qadimun ba'aqil mukhaliful lil khalqi bil itraqil atar usaitu. Taubi bismillahirrahmanirrahim wa birrahim ta'imil ihsan. Rumatamun idrisuno kunutu ma'as oleh wa ibrahim ulun mutaba. Ada akhirnya mau paham kok ngisor itu paham lah sama dengan situasi kemarin. Islam itu tadi ruwet orang umum. Sing wis biasane iso dadi ra iso. Sing biasane dolanan akeh dadi bid'ah. Sing biasane ziarah kubur dadi musyrik. Akhirnya orang awam ini bingung kok agama kok tadi angel temen. Dididik musyrik, dididik bid'ah. Akhirnya waktu itu melahirkan Al-Ibanah Muslidiana. Hari ini melahirkan sebuah konsep agar Islam lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Lahir konsep Islam Nusantara. Akhir Islam Nusantara tadi perkara kangune kok. Kenapa? Karena Islam Nusantara menyiapkan seluruh situasi di mana orang bisa bergerak secara sosiologi, secara antropologi, bahkan secara politik. Kenapa? Karena Ahlussunnah wal Jamaah dalam konsep Islam Nusantara, Islam itu punya jangkar kebudayaan, jangkar sosial, sing mau ndonga ijen-ijen itu bisa jadi sistem sosial di tangan Ahlussunnah wal Jamaah Nusantara. Iso dadi cikal bersama sing mau ndonga ngene ta. Iku iso dadi ndonga istighosah kubro, pon wage kliwon. Di mana itu sistem kehidupan berjalan dari mulai sistem ekonomi, urip kabeh, ibu-ibu lunga istighosah odong-odong payu, pitik payu digawe ingkung, payung payu, pelembungan payu, sebuah proses kehidupan yang luar biasa jalan membangun mekanisme ekonomi. Sing mau nunggu ya Allah, makanya bagi kelompok-kelompok ini gak efektif. Makanya mereka memisahkan ini bahwa doa itu sendiri. Akhirnya doa ijen-ijen gak usah bareng-bareng. Raiso di kalangan santri doa tetap bareng. Sing pinter sing doa liyane amin. Amin. Nek kesuwen amin. Lho itu kan menghasilkan kekuatan loh. Apa wong arep nyalon bupati berani meninggalkan kelompok-kelompok ini? Ra dipilih, ora dadi. Mulai nyumbang. Nah sementara Indonesia itu politiknya langsung kalau nggak punya yang begini-begini, ada apa? Akhirnya macak itu, ra gelem jenengane, napa? Dia nggak mau namanya hall, dia pakai biru luar. Dan kok enak senengnya lah. Sholawat sing perintahnya ijen. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di kalangan Islam Indonesia, Ahlussunnah wal Jamaah Nusantara, itu menjadi siklus kehidupan sosial yang luar biasa bergeraknya. Akhirnya sampai orang selawatan dangdutan, selawatan Jawa, selawatan Sumatera, sampai orang selawatan konser, gendirung itu roda ekonomi dan roda politik jalan. Bagi kelompok-kelompok yang sekarang berhadapan dengan politik langsung sangat kebingungan ketika nggak punya jangkar sosial, sementara mereka membutuhkan agama untuk menjadi bagian dari gerakan politik. Duwe gagang ra duwe pancing, ora duwe segoro, ya bubar mancing ning kolam. Nah, kolam ra duwe. Kolamnya enggak punya dia, tapi kadang bikin kolam kecil ngono, ora ono iwake. Akhirnya bicaranya dapat ikan, akhirnya iwake blumbangi tonggo diobok. Oh, binang sih. Iwake telek-telek sih. Pindah. Itulah yang terjadi kemarin itu begitu. Coba saya, mati itu aslinya kan disuruh bawa kuburan terampau. Tapi di kalangan anggota ulama membangun sistem sosial luar biasa. Telung dino sampai 40 dino sampai tahunan khol. Wong cek ya urip perkara makam. Lho. Ora iso mangan dodol tasbih urip ning makam ora gelem nyambut gawe jaluk-jaluk den paring-paring ya urip sampai nyopet ning makam-makame korban. Nah itu jangkar sosial itu akhirnya kemudian bangsa dan negara menemukan sistem keamanan
keamanannya. Nek sampean ziarah kubur ning kono mosok kono bom ning kono wani. Ya ndak lah ada makamnya wali, makamnya gurunya. Tanpa diajarkan cinta tanah air, dari situ sudah lahir jangkar cinta pada tanah air. Kon bom Demak sampean wani. Ya wani ono makam Sunan Kalijaga ku ala. Lah sing ono kuburan bid'ahmu sering ngebom yo blang blung. Ana coba apa? Ya sing ra punya jangkarnya semua. Tapi bahwa santri juga membatasi siapapun tidak boleh sampai ke level yang nggak bisa dicegah. Saya rasa dicegah siapa? Tukang pidato neng khutbah Jumat. Karena nggak boleh diinstruksi orang itu takut. Dua itu. Tapi itu makanya di kalangan santri masih ada batasannya. Khotib ra iso miso wong cekelan tongkat karo maca kita Allah yang ngono. Tapi bagi yang tidak punya apa-apa dan ingin menggunakan mimbar ini untuk wilayah agama menjadi alat provokasi kepentingan politiknya, maka teks dan tongkatnya harus hilang. Maka teks bid'ah, tongkat bid'ah. Begitu orang tongkatnya, gitu. Loh itu terjadi. Makanya sampai nek pengen meruh mimbarnya nggak bisa dikontrol dulu, mimbarnya ono tongkatnya ora. Nek wis ora ono tongkatnya mesti. Iya makanya sholat Jumat berhadiah. Loh, begitu politiknya rampung ya orang meneh subuh berjamaah ya ora eneng. Nah karena yang kayak gitu makanya kemudian lama-lama NU itu menjadi idola, menjadi identitas bagi semua orang. Tapi jenenge nganggo identitas itu kadang malu supaya mereka seolah-olah itu identitas mereka, maka NU disuruh melepas duluan wis dibuang karo NU kakek digawe karo kok. Oh no, lu itu begitu pakai sana NU serang nganggu kok. Makanya sekarang sama mereka pakai. Kan gitu, sholawat gak mau terbang tapi alat musik lambe urut tuh gendung. Yasinan mo kahfian. Loh. Nah ini, makanya akhirnya terjadi di Indonesia sebuah sistem yang luar biasa. Dari konsep dasar wahadal baladil amin ini terjadi. Dan akhirnya kemudian jangkar ahli sunnah wal jamaah dengan gagasan Islam Nusantara mampu menjadi bandul di mana bangsa ini tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ekstrim, tapi menjadi bangsa yang hidup di tengah-tengah. Nah ini loh cita-cita besar Islam rahmatan lil alamin. Dulu sing iso ngono mikir NU liyane ora iso. Makanya kalau terpaksa dadi mirip kaya NU. Ngono tok. Ini di situ aja ini. Makanya kita kadang ketawa-ketawa aja. Gitu. Nah, cuma masalahnya, ini masalah kan? Masalahnya adalah kalau Hizbut Tahrir bisa menjadi transnasional, padahal dia mek ngono tok. NU itu punya jangkar-jangkar yang cukup bagus. Tapi bagaimana kemudian jangkar-jangkar kehidupan beragama ini mampu juga kemudian diaplikasikan oleh Islam internasional. Artinya bahwa kita ini punya mutiara-mutiara agama, tapi kadang kita kemudian orang luar tidak bisa melihat kita halal fi halal, ngono ya ora ngerti. Ana dikir la ilallah, ya ora ngerti. Tapi carane cepat atau lambat gagasan-gagasan seperti ini orang akan tahu kayak gitu kasih sing nom-nom bagaimana mentransfer pengetahuan ini agar orang Israel tahu, agar orang Filistin tahu jika ribut kayak gitu. Palestina mencekam, semuanya sedang ditindas sama Israel. Loh kok Indonesia beda gitu? Ya lebih parah zaman Belanda, bantai kalau Belanda. Tapi kenapa Indonesia bisa keluar? Karena kita bersatu. Lebih Filistin orang belum bersatu, ngopi ya itu. Pasukan nggak peduli sama dari dulu kalau bangsa terjajah itu pasti begitu kondisinya, ya dibom ya diroket. Apakah waktu itu Indonesia bengok-bengok, oh ya udah melawan duit paten ini mani yang ngono. Begitu apa kita ini? Akhirnya Indonesia jadi satu-satunya bangsa yang merdeka karena merebut dari tangan penjajah. Lihat nih, nurutnya aja kayak Inggris merdeka. Itu juga begitu. Sementara yang Israel punya sejarah yang buruk. Dari itu belum ngerti Israel itu. Lah ya ono Fir'aun mati, ono Namrud mati, ono Nebukadnezar mati. Ini paten. Kalau kok sampai Nabi dhewe dipaten. Paten ini akhir sama Nebukadnezar diboyong ke Eropa, diusekno gitu.
Dia akhirnya nggak punya tanah air. Begitu sampai di Eropa dia ngajari orang Eropa. Begitu orang Eropa ini pinter, Yahudi Arab dipateni kalau Yahudi Eropa lahir peristiwa Hitler. Lah akhirnya mereka kembali oleh Inggris dikembalikan ke Filistin. Begitu Mekono, ya ngerti bola balik mati, pinter gue. Akhirnya bagaimana hidup di tengah padang pasir, bagaimana membangun teknologi, dia belajar mati-mati ya. Habis itu negaranya juga dikasih nama Israel. Memang pinter dia itu, kasih nama Israel biar gak dihujat sama agama Semit. Karena Israel itu adalah nama Nabi Yakub. Jadi dia menghujat Israel sama dengan menghujat Nabi Yakub. Yakub punya anak 12 dikenal dengan Bani Israel. Nah, itu sekarang mereka udah mencaplok tanahnya Filistin. Jadi problemnya adalah problem lompat teritori. Siapa bilang itu problem agama? Enggak. Makanya kalau kita mau bantu tapi suruh orang Israel, orang Palestina sekolah. Tapi kalau orang sini seneng, mari kita jihad, mari kita bantu. Karena apa? Karena kalau problemnya Islam dan bukan Islam, itu butuh yang namanya jihad. Nah, jihad itu pasti fi amwalihim wa anfusihim. Lah anfus itu jauh, maka didahulukan amwal, lahirlah donasi itu untuk orang ya dulu kan masih hidup, dulu dihidupi sama Amerika kelompok-kelompok ini. Karena Amerika butuh minyak, nah minyak itu di Arab dikuasai negara. Agar dapat minyak gratisan maka negaranya harus dijebol pakai ISIS. Akhirnya berhasil jebol. Akhirnya begitu jebol minyaknya gak ada yang jual karena minyak ilegal. Turki pinter. Kamu adalah saudara kami yang muda, kami khilafah jilid 1, kami khilafah tua, adekku. ISISnya mau membunuh ya. Sudahlah Turki jualkan minyakku kakak, gitu. Begitu dijualkan oleh Turki, Rusia tahu, begitu iring-iringan minyak berhenti di rest area, diroket sama Rusia ya Turki, ya ampun kakak, ya gitu berhenti dia. Nah Turki bikin gagasan khilafah jilid 1 karena ingin jual minyaknya orang ISIS. Lah Indonesia urusannya apa? Kok tiba-tiba kita juga jejak khilafah? Dulu kita urusan ngopo Kang? Kalau lagi dodol minyak, aku ini sama kok misalnya aku dulurmu lho Bang. Ini makanya dia no paham itu rapati semangat Jarno. Turki adalah simbol negara melawan Yahudi. Mau sing buka hubungan diplomatik kalau Israel ya Turki gitu. Itulah dunia bergeser. Dulu diopeni Amerika yang begitu-begitu, sekarang Amerika mengalami kegagalan obligasi. Kenapa kegagalan obligasi? Karena Israel menarik duitnya dari Amerika. Karena Amerika kecem sama Israel. Dia sandra duitnya Israel dengan cara bikin perang di sekitar Israel, bakar hutan di sekitar kampung. Israel itu panasan di ini. Akhirnya duitnya yang ada di bank devisa New York ditarik 8 triliun dolar, digeser ke HSBC. Akhirnya Cina bangkit secara teknologi dan secara ekonomi. Lah begitu Cina saya harus ngomong agama, ya orang Cina ngomong agama. Cina itu udah lewat, sudah nggak berbicara agama. Seperti kalau duitnya beres ngono. Loh Cina itu sejarahnya kan panjang. Tuhan melarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan melarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Tuhan kok terlalu berkuasa, dinaiki sunggokong gobrak, jalan fungsi. Jadi jangan kemudian kita masih mau Cina ngurusi agama, orang Cina ngurusi agama. Masjid yang dibangun di Cina sementing berbentuk tradisi di Cina. Makam sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sampai sekarang itu juga utuh. Kenapa? Karena banyak orang berziarah, ono duit. Coba makam itu ono duit, bongkar oleh Cina. Ini perkiraan dunia. Makanya Nahdlatul Ulama dalam situasi seperti ini yang menghadapi banyak problem. Sebenarnya problemnya bukan dari dalam. Jadi lu kan dibikin seolah-olah problem di ini biasa aja. Kalian apa sampai ini dua iwak. Nah dua iwak liane mau bikin blumbang. Nah bikin blumbang rawan kan gitu. Makanya kemudian secara teoritik ada slogan yang harus dihancurkan. Secara teoritik problem agama dan problem sosial itu kan harus melalui beberapa rangkaian piramida. La islama illa biquwatin wala quwata illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin la ta'ata illa bi ta'atillah. La islama illa biquwatin, tidak ada Islam itu dengan kekuatan, nggak ada.
Kecuali wala quwata illa bijama, arti dengan jamaah kita sudah bikin jamiah Nahdlatul Ulama. Wala jama'ata illa bi imaratin, dan kepemimpinan kita dari PB sampai ranting komplit. Wala imarata illa bi ta'atin, kita punya ketaatan, apalagi setelah PKP baru itu setelah FK, taatnya luar biasa. Tapi sekali lagi bahwa ketaatan tidak boleh melanggar ketaatan kepada Allah. Dan NU tidak pernah melanggar itu. Mereka juga bikin yang sama, kuatan imaroh, pemimpinan likok-likoknya. Nah itu caranya, akhirnya tumpengnya NU dipangan tekan dulu dari atas. La ta'ata, kamu gak taat kepada Allah, kamu gak taat kepada Rasul, dua aja bid'ah tauhid. Nah, akhirnya kan gunung atas itu terobos gelundung mengisor. Kalau ini sudah, maka yang diajar adalah ketaatan. Kamu ketaatan pemimpin harus dihilangkan. Kamu Kiai Said ini ahli Syiah ini grogi meneh ini perorol mengisor meneh. Sudah rontok lagi. NU ini organisasi ini. Kalau NU mulai grogi rontok meneh. Nyemplung belukangnya ngono, digoreng podo. Kok salah itu butuh kok bijak milih pemimpin. Peneng beda coblosan, saiki mau nyoblosnya rada ijo, bar ngono kono nyoblos rada kuning karo biru. Lho Bang. Ini namanya social engineering, political engineering, menggunakan sistem yang ada dalam black market religion. Dalam pasar gelap agama. Wono. Dadi makane udah aman, tenang pelan-pelan lagi ngajian ini jalan. Manakiban di jalan, janjian di jalan, NU gak akan punah. Napa sebabnya? Sing ngetikno NU hafal kutubu sih tahu kita penem ngapal, tapi kok ragu karo Kiai Hasyim. Hanya karena ada orang hafal hadis telu napa lurun. Hadis utamanya kudu kitatin dola. Problem apa wis hadis mek iku wae. Kaya kunci Inggris. Wis kunci Inggris. Persis itu. Aku yang bid'ah, ujung laku. Jadi kalau sudah berbicara al-muhafadzah atau al-qadimis sholih, hari ini itu sudah rampung, paling siap. Pondasi sebagai jamaiyah diniyah itu udah paling komplit. Nah, tinggal al-akhdhu bil jadidil. Nah, setelah ini memang lagi ya kita gak sengaja tiba-tiba Gus Dur jadi presiden, karena rasa ngojo. Tiba-tiba orang Eropa semua yang diteliti itu NU. Tiba-tiba kemudian NU diteliti ternyata hampir 120 juta. Sing liyane pegel lho. NU ngono dak iso 20 itu. Itu begitu sekolahan NU hidup bisa di Raudhatul Mujawidin. Banyak sekolahan sing prei. Di kota-kota begitu kiai-kiai gawe sekolahan, banyak yang dulu sekolahan ahlul satunya itu sekarang sepi. Nah itu kan dirasakan. Memang itu bukan nilai ekonomi, SPP-nya kurang kan. Wah jadi sopo dikira. Itu bangunannya semakin dibikin mentereng. Tapi kemudian santri-santri bikin Mahat Ali, bikin perguruan tinggi sendiri. NU kayak perguruan tinggi di Jogja, lagi mulai. Mahasiswa baru nih, ngerti-ngerti petang aku sekat. Lu ya stres liane, apa liane ora semua itu ndaya NU rombongannya akeh gitu kan. Lah kesadaran pelan-pelan dengan PKP dengan apa. Nanti lama-lama juga orang akan sampai kepada titik pilihan-pilihan kehidupan itu ya balik lagi itu mau toh. Karena siklus organisasi besar dunia ini semuanya sudah pada runtuh. Sing jalane kan NU itu aman, tapi mati yo aman. Lah kenapa? Bendino wa ila jamil mukminin awal muslimin awal muslimat al ahya minhum wal amwat. Oh siaran langsung bendino. Sampai mesti kebagian. Yakin. Doa kok bisa dibagi iso. Wong tinjune netizen wae iso kok. Kita kan nggak pernah lihat Las Vegas. Apa kita lihat Liverpool? Enggak. Tapi ada orang syuting dinaikkan ke satelit terus siaran langsung bagiannya podo, yang penting punya channel siaran langsung. Makanya nek wong orang ngandel donga iso hidup, wong iki mesti ra duwe TV. Nanti apa? Kita dapat tarweh itu paling enak, tarwehnya 21. Ya apa 23, ya paling enak. Sing liyane 8. Sudah secara matematika kita paling enak, paling aman.
Kalau di akhirat nanti yang benar 8 kan kita masih punya sisa 12. Nah kalau si bener 20, si kurang 12 lu bener endi. Kok ngono karo guyone ya enak. Lah ya, sampean enggak bisa baca Quran. Tapi masjid-masjid selalu memperdengarkan Quran. Mulut ketika ditanya, mana Quranmu enggak ada, mata enggak ada. Quranmu di mana? Di kuping ya Allah. Itu kupingnya ono Qurannya. Ya wis kupingmu mlebu swarga, kuping tok ya Allah. Akhirnya saling mensyafaati kuping, nyafaati sikil. Makanya NU itu kendaraan besar seluruhnya naik, sing ngalim yo munggah, bandar gadu kadang yo munggah, NU itu makanya NU itu tidak pernah menolak penumpang, wis numpak kabeh. Tapi karena truk itu kalau penumpangnya banyak, muatannya berat, jalannya pelan. Ini sekarang jalannya banter kabeh ketabrak. Nah tapi kan ciri-ciri itu kendaraan sport, penumpangnya nggak banyak, tapi lagi nih banter, tapi nabrakan. Berarti ini nabrak sapi, kadang-kadang gitu. Lah ya kayak gini, nanti kita yang pulang di Jogja itu, di Jogja tinggi pulang. Allah, aku NU sani gini ku kabeh tak kandani. Semua pengen ngaji nang NU. Men ngarepe omah tak kek gendera NU. Oh ya boy, alhamdulillah melu-melu bulan kok kalau sakniki iso zikir kok kiai ini mumi. Biasa ini menang tok. Kalau iso krungu terus iso miroake, lha biasane lebih ngene dah. Kok muni nopo yang kurang rong dino ya ora paham. Lagi, sampai yang bandar gadu lo lagi gadu. Kalau dia ini musuh untuk dikirimi Fatihah, tetap Pak Ilham ilmu minin awalmu. Al akhia tiba lagi. Gadu, yo kiriman paling malaikat ya Allah, cek api ilmu itu. Ini lagi gadu malah kok ngirim Fatihah. Nah itu selalu di online, apa? Makanya sampai negara NU, kalau udah tahu khawatir, uang sak bejat-bejatin nih uang nek karo wong NU mesti kena onlinean. Mesti nek sing ndongakno mesti kabeh. Nek kula mungkin ra patek mandi tapi Mbah Warlir boyo mesti mandi. Ya Idin poso, ya Idan mesti mandi, Mbah Nawawi situ kini mesti mandi. Mau mesti wa ila jami ilmu minin awal minat al akhiyah minhum wal abad al fatihah mesti ngono di online langsung kok kono. Lah lupa lagi lho. Nah, sesuk delok sampean delok ae. NU mulai berkembang, lu mau sakmu dulu sampai mosok orang menyadari. Rodotul Mujawidin sing teko semono kene mau. Iku nek ono apa ya iso nek ono semono. Tapi kita ini kan dibikin enggak pede, kita ini nuklir nih, dikokon mikir kaya plinteng. NU itu besar, didom sama makai rantai. Didom PKB, didom P3, didom Demokrat, didom nopo. Isih gede ngono itu. Ya ini sing diparani karo politisi lah kan Dani ya. Cuma panjene wong akeh dudumane saiki. Ngono kok ribet. Lha panjene wong akeh dudumane yo kakek kok sithik gak enak karo kiai ngono. Sing ngono panjene wong saiki dudumane ya. Akeh. Tapi nek nggon agama enak dudumane saiki ning dibagi ro. Ngono aman dong. Dalam sistem teori dunia, satu-satunya organisasi yang sudah berubah dari konsolidasi menuju partisipasi, satu-satunya Nahdlatul Ulama. Itu peneliti organisasi dunia, ini sebenarnya Ernest Gellner itu meneliti. Jadi dari konsolidasi, dari koordinasi berubah menjadi partisipasi. Wes wayahe sampeyan iki organisasi sing wis partisipasi. Masih ora di seragam, tuku seragam dhewe. Ora perlu diseragami. Iku nek NU wis partisipasi PD nggawe NU nek wis duwe lambang Nahdlatul Ulama tuku dhewe ora gratis niku. Banser PD soalnya wis nganggo klambi banser apa dikai tuku dhewe. Itu perubahan organisasi dari koordinasi menuju partisipasi. Mulane NU ora iso entek karena wis kelas partisipasi. Lha ngono iki teori modern. Aman.
Enggak, kita sih delok karena kita biasa ngeluyur ya. Perkembangannya cepat. Dari 5 tahun kepungkur apa NU kaya ngeten iki. Mboten ndelok itu kan wis 5 tahun kepungkur ora ya. Awas-awasan ngene. Apa enak. Nah, ini rame nih kaya ngene. Kumpul sore rong kabupaten iso kumpul semene ini stakeholder semua. Ini kepala suku kabeh iki teko. Lha ngono nggo 10 idang wis wong 100 ping 10. Wong 100 ping 10 wong 1000. Lha nek iki dikumpulno kabeh. Sesuk dijajal ayo. Aku pengen jajal. NU gawe istighosa kubro. Celuk kabeh golek lapangan paling gede nek isih amot ora bakal amot. Nah, istighosa kubro demi keamanan bangsa dan negara. Wes biar lepas dari Covid istighosa kubro petang kabupaten. Baru lulus, nah, telung kabupaten dia. Apa Tebo, Dharmasraya, Gumo, telung kabupaten. Baru ngono orang sing iso nyaingi, gombal. Kene selawat Nariah iso nglumpukno petang kabupaten kok. Kono nek gak ono kampanye gak ngumpul. Cuman kan kita ini komitmennya banyak. Tadi kumpul tadi siji. Pondok NU aset dadekke siji untuk bikin satu gede ora kono duwe mek siji tapi diuwape-ape digedhe-gedhekno. Akeh pelanggar nek duwe masjid duwe sana masjid ora duwe langgar. Mereka khol, ya ora kok gak buyute ra ono sing ngampuh. Mesti dikholi yang mandi. Nanti Mbak Buyute sing hebat itu. Nggak ada, nanti Mbak Buyute kene iki ngampuh kabeh. Ya diparani ya dikholi. Mung ora gelem khol, ya pancen ora. Kenapa mereka tidak dialog Wali Songo? Ya ora mereka ora keturunan Wali Songo. Lah NU penerus Wali Songo, maka kalau bukan bagian dari penerus Wali Songo, yo aja sampe ngomong dialog nang lampau. Nah, akhirnya mereka sing raguin ra iso mangan, ya ra iso ngecek ning makam wali. Wong makam wali jare makam kafir, mau cek entuk duit teko wali, yo dosa. NU enak, dodol tasbih. Beli lho, nggih. Ini tadi jawab. Berarti tahu dalu ya. Besok kapan meneh ora teko. Ya itu kamu kepala kah? Ya ngono iki ya Surya gitu. Tetep apa ya kayak wong itu iki foto ngene iki. Ambu rokok padha ngene. Liang gembira ini kalau itu ora. Pertemuan liang gembira iki lho iki bakul onde-onde yo payu, bakul jeruk payu, bakul tahu payu, bakul jagung anggur payu kabeh. Roda ekonomi yang berjalan tadi ini berapa coba? Bensin payu, pokok payu. Negara kuat karena secara ekonomi punya sistem di mana di luar sistem formal ada sistem informal yang berjalan. Al-Fatihah.